Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi harddisk eksternal kalian. Jadi harddisk eksternal yang kita beli dan sudah punya brand merek ya, yang sudah tertanam, misalkan adalah Seagate, WD, Kingston dan sebagainya teman-teman. Dan ini mengalami kerusakan. Jadi contohnya seperti yang ada di sini ya. Jadi ini ada beberapa contoh, ada Samsung, ada Seagate ya. Setelah itu kalau rusak, apakah memang data kita akan hilang dan kita akan kehilangan semuanya? Ini masih belum tentu teman-teman. Berikut adalah tips-tips untuk kalian yang akan mencoba untuk menyelamatkan data yang ada di harddisk eksternal ini dan bahkan bisa menggunakan harddisk eksternal ini kembali teman-teman. Oke, sebelum saya mulai silakan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya. Oke, kita mulai saja. Jadi memang pada saat kita membeli sebuah harddisk seperti ini, kita merasa bahwa harddisk ini adalah harddisk yang kita gunakan untuk data-data penting kita dan ini bisa membackup dari kapasitas komputer atau laptop kita yang terbatas. Karena itu ketika harddisk ini kita gunakan dan mobilitasnya sangat tinggi, ini memang sangat beresiko untuk mengalami kerusakan teman-teman, mulai dari kabel dan juga dari material dan komponen utama harddisk tersebut teman-teman. Dan yang di sini adalah kalian ketika pertama kali rusak, kalian coba untuk mengecek kabelnya. Jadi ya jangan beli dulu teman-teman ya, coba kalian pinjam ke teman-teman kalian yang punya harddisk eksternal dengan versi kabel yang sama, misalkan USB 2 dan USB 3. Kalau misalkan cocok bisa kalian belikan teman-teman, dan mungkin ini memakan uang sekitar 20-30 ribu saja. Oke, kalau misalkan kalian ini sudah dapat pinjaman dan bisa digunakan kembali, kalian bisa gunakan harddisk itu dengan normal. Dan ketika kita ganti kabel ternyata masih belum terbaca teman-teman, silakan kalian cek di partition Windows-nya. Jadi kita anggap kabelnya tidak masalah, kira-kira harddisknya bermasalah atau tidak teman-teman. Kita akan melihat label partisi seperti ini, dia ada di disk berapa teman-teman, itu kita bisa cek. Misalkan untuk harddisk internal laptop itu sendiri biasanya disknya namanya adalah disk 0, harddisk eksternal biasanya disk 1 atau disk 2 teman-teman. Jadi kita cek apakah masih terdeteksi. Kalau masih terdeteksi, kalian bisa lakukan recovery dengan menggunakan check disk for error. Ketika kita klik kanan, jadi kalian tinggal properties dan kalian lakukan tool dan pilih check disk for error. Nah, kalau misalkan tidak bisa teman-teman, kalian juga bisa gunakan HDD regulator untuk mengembalikan sektor-sektor harddisk kalian yang mengalami kerusakan. Dan ternyata cara-cara yang saya gunakan di awal itu tidak bisa terpaksa teman-teman. Kita harus meluangkan sedikit uang kita untuk bisa mempersiapkan membeli casing harddisk atau enclosure. Tapi sebelum kalian beli teman-teman, pastikan harddisk kalian bisa teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya PC, kalian bisa pasang harddisk kalian ini ke PC teman-teman. Atau kalau misalkan kalian ini punya teman yang punya enclosure atau casing harddisk ya, untuk zaman sekarang itu kalian bisa pinjam dulu apakah bisa atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa, kalian jangan ganti casingnya ya. Jadi ini hal yang sia-sia. Nah, di sini ada harddisk Hitachi teman-teman. Di sini kebetulan ada konsumen. Bagaimana cara ini bisa terbaca? Jadi saya akan coba untuk pasang ke casing R1. Jadi kebetulan saya punya casing ini dan bentuknya transparan teman-teman. Jadi ini lebih mudah untuk bongkar pasang. Dan terpaksa casing yang milik konsumen ini kita harus paksa untuk dibuka karena memang casing with up atau casing yang bawaan dari pabrik itu dia disetting untuk sulit dibuka teman-teman, dan kita disarankan untuk beli lagi ya, jangan mau ya. Jadi bagaimana ini bisa mendapatkan solusi yang lebih mudah, karena memang bukan harddisknya saja itu yang bernilai, tapi juga pada isi dalam harddisk tersebut. Jadi di sini kalian bisa cari celah-celah di mana kita bisa melakukan buka casing ini. Jangan sampai kita melukai atau merusak dari harddisknya dengan tekanan-tekanan yang terlalu tinggi teman-teman. Jadi kalian coba buka di sini, kebetulan sisi samping kanan kiri ternyata kuncinya teman-teman. Dan ketika saya buka seperti ini, casing sudah bisa dibuka dengan mudah. Jadi di sini kita lihat brandnya adalah Hitachi dan dalamnya Hitachi ya. Dan sepertinya di sini saya curiga pada converter SATA to USB-nya. Lalu kita coba untuk lepas saja untuk bisa membuktikan teman-teman, dan kita pasangkan pada enclosure atau converter SATA to USB yang baru. Nah, oke teman-teman, kita akan coba cek. Jangan keburu dibuang dulu teman-teman ya. Kalau misalkan ya, ketika kita cek di enclosure ini nggak bisa, kita bisa coba untuk gunakan harddisk lain di casing yang lama. Oke teman-teman, kita coba dulu apakah harddisk ini masih terdeteksi atau tidak. Ya,
Mungkin untuk informasi juga teman-teman, ketika kita pasangkan ke komputer dan ternyata berputar lalu berfungsi dan suaranya ini sudah tidak bagus lagi ya, jadi ada suara tik-tik seperti itu, kalian juga bisa melakukan persiapan backup teman-teman. Jadi kalian coba untuk backup semua data yang ada di harddisk ini ke komputer kalian untuk persiapan supaya ketika data kalian mengalami kerusakan ini aman. Nah, ini partisinya sudah terdeteksi teman-teman, itu ada E dan F ya, itu artinya aman dan kita bisa menggunakan harddisk ini. Dan positif teman-teman, kerusakan itu ada pada casing harddisk tersebut. Nah, lalu kita akan coba eject dan jangan lupa dipasang casingnya teman-teman. Jadi memang kebiasaan saya ketika mencoba seperti ini jangan ditutup dulu casingnya karena kemungkinan bongkar pasang ini bisa saja kita lakukan kalau hari ini mengalami masalah teman-teman atau mengalami kerusakan. Oke teman-teman, itu adalah tips dari saya. Itu artinya harddisk yang saya gunakan ini positif di casingnya ya. Jadi caranya adalah dengan membackup, yaitu mengganti dengan enclosure yang baru. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian suka dengan video ini silahkan klik like. Untuk kalian ingin berdiskusi silahkan masukkan ke kolom komentar. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.